Forum Studi Halmahera atau Fossil Maluku Utara, Wahana Lingkungan Hidup WALHI, Maluku Utara, Tren Asia, dan YLBHI mengungkapkan setumpuk masalah di program hilirisasi nikel. Seperti hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku Utara yang menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan secara besar-besaran. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Fossil Maluku Utara Julfikar Sangayi mengatakan program hilirisasi nikel Jokowi memicu para penambang biji nikel agresif membabat hutan yang menyebabkan laju deforestasi tidak terkendali. Penambangan biji nikel yang didahului dengan aktivitas land clearing atau pembersihan area, karena itu sangat mustahil apabila tidak terjadi kehilangan tutupan hutan, ujar Julfikar lewat keterangannya kepada Tempo, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Tercatat pembabatan hutan di Maluku Utara akibat hilirisasi nikel itu mencapai lebih dari 213.960 hektar pada 3 lokasi yang kini terkepung izin usaha pertambangan IUP nikel. Antara lain di Halmahera Timur yang terdapat 19 izin dengan total luas konsesinya sebesar 101.047,21 hektar. Sementara di Halmahera Tengah, ada 13 izin dengan luas total konsesi 10.390 hektar. Lalu di Halmahera Selatan ada 15 izin dengan total luas konsesi sebesar 32.236 hektar. Selain itu, terdapat IUP nikel yang mencaplok 2 kawasan administratif sekaligus, yakni wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sebanyak 4 izin dengan luas total konsesi sebesar 70.287 hektar. Dengan demikian, tutur Julfikar, kehilangan tutupan hutan dominan terjadi pada wilayah operasional penambangan biji nikel. Data analisis spasial Global Forest Watch sejak 2001 hingga 2022 menunjukkan Halmahera Tengah kehilangan 26,1 ribu hektar tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 12% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 20,9 megaton emisi ekuivalen karbon dioksida CO2e. Sementara di Halmahera Timur, sejak 2001 hingga 2022, telah kehilangan 56,3 ribu hektar tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 8,9% tutupan pohon sejak 2000, dan setara dengan 44,5 megaton emisi ekuivalen karbon dioksida CO2e. Sedangkan di Halmahera Selatan, sejak 2001 hingga 2022 sudah kehilangan 79,0 ribu hektar tutupan pohon. Luas lahan tersebut setara dengan penurunan 9,9% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 62,9 megaton emisi ekuivalen karbon dioksida CO2e. Di Provinsi Maluku Utara sendiri terdapat 3 kawasan hilirisasi industri pengolahan biji nikel. 2 di antaranya yang sudah beroperasi adalah Harita Nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Perusahaan tersebut terintegrasi dengan PT Weda Bay Nikel, di Weda, Halmahera Tengah. Sedangkan di Buli, Halmahera Timur, pemerintah berencana membangun pabrik komponen kendaraan baterai listrik tahun ini. Pabrik itu diprakarsai oleh konsorsium LG dan konsorsium BUMN, yaitu PT Industri Baterai Indonesia atau dikenal Indonesia Battery Corporation (IBC). Julfikar menuturkan ketiga kawasan tersebut mendapatkan karpet merah dari pemerintah dengan ditetapkannya sebagai proyek strategis nasional (PSN). Keistimewaan juga diberikan pemerintah kepada kawasan industri hilirisasi nikel ini, yakni ditetapkan sebagai objek vital nasional. Hal tersebut pun membuat kawasan itu begitu ketat dijaga aparat TNI Polri. Kerusakan lingkungan menyebabkan penderitaan masyarakat Maluku Utara. Data menunjukkan bahwa hilirisasi nikel memang meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara, namun di saat yang sama jumlah penduduk miskin justru bertambah. Badan Pusat Statistik BPS Maluku Utara mencatat penduduk miskin Maluku Utara pada Maret tahun 2022 sebanyak 79,87 ribu orang. Kemudian pada September tahun 2022 jumlahnya naik menjadi 82,13 ribu orang, dan pada Maret tahun 2023 naik menjadi 83,80 ribu orang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi nikel di Maluku Utara hanya dinikmati oleh segelintir orang namun di sisi lain menyebabkan sebagian besar masyarakat termiskinkan.